Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas hadis terakhir ya, dari bab terakhir dari kitab Fadlul Islam. Ini artinya insyaallah pekan depan kita sudah memasuki kitab yang baru ya, kitab Nawaqidul Islam. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa tuntas membahas hadis terakhir, dan ini cukup panjang hadisnya, lebih panjang dari 2 hadis sebelumnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Ada kitab Sunan Ad-Darimi. Kalau bapak-bapak dan ikhwas sekalian pernah dengar ada Kutubut Tis'ah. Pernah dengar Kutubut Tis'ah? Dalam ilmu hadis ini sangat populer ya. Jadi ada 9 kitab hadis mu'tabar. Mu'tabar ini yang dianggap ya baik dan dijadikan rujukan utama oleh para ulama hadis. Itu ada 9, dan salah satunya adalah kitab Sunan Ad-Darimi. 9 itu 1 Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi. Ini kitab utama kalau bapak-bapak dan ikhwas sekalian kita bicara soal hadis. Nah, maka kitab rujukan utama hadis itu ya 9 kitab ini yang disepakati kebaikannya oleh para ulama hadis. Sementara yang lain-lain itu tambahan, yang pokok ini yang 9. Maka dikenal ada istilah Kutubut Tis'ah, 9 kitab. Yang di Pestor Ensiklopedia 9 hadis ini kan ya itu yang ensiklopedia 9 hadis ya, itu 9 kitab hadis ya, itu namanya Kutubut Tis'ah namanya, kitab hadis yang 9. Sunan Ad-Darimi salah satu di antaranya, terpercayalah kitab ini. Nah, hadis yang terakhir ini kita bisa menemukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi, dan hadis ini sanadnya jayyid, baik. Artinya hadis ini bisa jadi hujjah, bahkan kita wajib meyakininya, wajib mengikutinya. Apa yang kita bisa dapatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakam bil Al-Mubarak. Jadi kata Imam Ad-Darimi, akhbarana Al-Hakam ibnu Al-Mubarak. Ini guru dari Imam Ad-Darimi. Anba'ana Amru ibnu Yahya, telah mengabarkan kepada kami Amru bin Yahya, qal, dia mengatakan sami'tu abi. Berarti siapa nih? Bapaknya, Yahya ya. Aku mendengar bapakku yuhaddisu an abi. Dia menyampaikan satu hadis ya dari bapaknya, qol, dia mengatakan kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin. Kami duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Qabla salatil ghadad. Sebelum salat apa salat ghadad? Salat zuhur, salat godat. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Nah, ini perlu di-clearkan. Tentu kita semua tahu ya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau punya posisi penting kala itu, dan ini Rasul sudah meninggal. Jadi ketika peristiwa ini terjadi, Rasul sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal. Nah, jadi waktu itu Abdullah bin Mas'ud adalah seorang mufti resmi yang diangkat khalifah
di daerah Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara gubernurnya Kufah ini mana? Baghdad ya. Irak. Di Irak, Kufah. Gubernurnya namanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari. Muftinya, ulamanya, ya kalau sekarang MUI lah ya. Oh dulu ya ada ulamanya juga di setiap kota, setiap wilayah ada ulama. Nah, ulama negeri Kufah itu dipilih Abdullah bin Mas'ud. Sementara gubernurnya Abu Musa al-Asy'ari. Jadi ceritakan kami waktu itu duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud qabla sholatil ghadat, sebelum sholat zuhur. Jadi kesukaan orang-orang kala itu dari kalangan sahabat maupun tabi'in ya. Karena waktu itu yang kalau Nabi sudah tidak ada berarti ada dua generasi sahabat, generasi tabi'in. Jadi yang suka duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud ini ya sebagian sahabat, sebagian tabi'in. Nah, dan itu terjadi sebelum sholat zuhur. Fa idza kharaja, kalau Abdullah bin Mas'ud keluar, masyayna ma'ahu ilal masjid. Maka kami ikut berjalan keluar menuju masjid. Kenapa? Orang-orang dulu seneng sama ulama, dekat dengan ulama. Bahkan rumah ulama sing datangi, jalan bareng ke masjid. Di situ mereka ingin dapat ilmu. Itu luar biasa. Jadi zaman itu begitu. Betul-betul ulama itu dimuliakan. Ya. Sehingga mereka itu sering datang, menunggu keluarnya orang berilmu itu. Nanti ketika keluar, ya mereka bertanya, jalan bersama dan seterusnya. Nah itu. Nah kemudian faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini sahabat luar biasa juga. Beliau adalah ketika terjadi fitnah, ada konflik ya. Terjadi perang Siffin, Abu Musa al-Asy'ari ini adalah juru bicaranya Ali bin Abi Thalib. Orang tokoh besar Abu Musa al-Asy'ari ini. Waktu itu beliau jadi khalifah. Gubernur. Beliau ikut datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Coba bayangkan, ya, seorang gubernur datang ke rumah orang berilmu. Nah, karena memang Abdullah bin Mas'ud dianggap kala itu ilmunya paling luas di Kufah. Diangkatlah jadi mufti. Dan Abu Musa gubernur datang bersama rakyatnya. Ya. Jadi betul-betul memuliakan ulama. Ikut datang, nimbrung bersama rakyatnya, duduk menunggu Abdullah bin Mas'ud keluar rumah. Faqala, lalu beliau bertanya kepada orang-orang yang duduk di situ, akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'd. Abu Abdurrahman ini nama kunyah dari Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Apakah Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud sudah keluar kepada kalian? Qulna la, kami jawab belum. Masih di dalam rumah, belum keluar. Tapi mereka nggak berani ngetuk juga. Ya, nunggu-nunggu lah di halaman gitu ya. Kalau ngetuk mengganggu itu namanya ya. Belum waktunya ke masjid udah ketuk-ketuk gitu kan. Ini enggak, nunggu aja di luar. Akhirnya ikut duduk. Wajalah sama anak. Duduklah. Gubernur duduk bareng nunggu siapa? Nunggu ulama. Nunggu orang berilmu. Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan gubernur tidak berani ketok pintunya, tapi ikut duduk bersama orang-orang. Falamma kharaja, ketika beliau keluar, qumna ilaihi jami'an. Kami berdiri mendekat ke Abdullah bin Mas'ud. Wa qala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa sebagai gubernur berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran angkartuhu." Nah, jadi Abu Musa al-Asy'ari itu dia udah ke masjid duluan beliau. Ke masjid duluan ternyata dia bilang apa? Inni ra'aitu anifan, tadi aku melihat fil masjid di masjid amron, suatu perkara angkartuhu yang aku ingkari. Abu Musa melihat sesuatu yang aneh. Itu masih banyak sahabat. Sahabat masih banyak. Tapi di Kufah, ini di Kufah.
Abu Musa melihat ada sesuatu yang aneh di masjid. Tadi, syai'an angkartuhu. Nah, cerita kalau bin Mas'ud mau minta fatwa pada ulama. Ini yang dilakukan orang-orang di masjid ini benar enggak gitu. Mau tanya soal itu. Tapi apa kata beliau? Walhamdulillahi lam ara illa khairan. Tapi alhamdulillah saya tidak melihat sesuatu kecuali kebaikan yang saya lihat dari mereka. Ada sesuatu yang aneh aku ingkari, tapi alhamdulillah baik gitu. Abu Musa mengatakan baik. Karena beliau walhamdulillah lam ara illa khairan. Alhamdulillah aku tidak melihat kecuali kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di masjid itu. Nah, bapak-bapak dan sekalian, qala fama huwa? Abdullah bin Mas'ud tentu saya tanya, apa itu? Apa yang terjadi di masjid itu? Yang dikatakan oleh Abu Musa bahwa aku melihat sesuatu, tapi aku ingkari, tapi itu baik. Itu baik. Akhirnya dijawablah oleh Abu Musa al-Asy'ari. Faqala in ishta fasatarah. In ishta fasatarahu. Kalau kamu masih hidup, ya kan gak ada yang tahu kapan ajal tiba kan. Tahu-tahu Abdullah bin Mas'ud keluar rumah mati kan gak tahu. Maka kalau kamu masih hidup, kamu akan lihat. Kalau kamu masih maksudnya? Minkumnya dari mana sih? Dua orang, cuman dialog berdua. Kan yang nanya Abdullah bin Mas'ud, yang jawab Abu Musa al-Asy'ari. Apa itu yang kau lihat itu? Seandainya kau masih hidup, kamu nanti akan lihat di masjid. Nah. Lalu kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau melanjutkan ceritanya. Ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusa. Nah, aku lihat di masjid orang-orang itu ya pada berkumpul buat lingkaran. Lingkaran di masjid. Mereka duduk buat lingkaran di masjid. Itu hilqan halaq itu lingkaran. Nah, yantaziruna shalah, mereka nunggu salat. Jadi menunggu waktu zuhur kan. Bagus nggak? Duduk di masjid nunggu zuhur. Bagus kan? Bagus. Maka Abu Musa katakan, walhamdulillah illa khairan. Alhamdulillah aku tidak melihat kecuali kebaikan. Tapi nah ini. Fi kulli hilqatin rajulun wa fi aidihim hasa. Nah, ini yang masalah. Di setiap lingkaran itu ada pemimpinnya. Dan di tangan-tangan mereka itu ada kerikil-kerikil. Tangan mereka ada kerikil-kerikil. Fayaqulu, maka si pemimpin lingkaran itu dia berkata, kabbiru mi'atan. Bertakbirlah kalian 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dihitung. Pakai kerikil tadi, pakai kerikil. Atau tasbih lah kalau sekarang ya. Nah, dihitung kerikil. Di zaman kita yang kayak gitu ada nggak? Tasbih. Bahkan saya pernah ikut. Pakai biji-bijian. Saya pernah ikut. Sewaktu itu udah ingkari, saya nggak mau ikut. Lalu nggak enak kalau sampean nggak ikut nanti apa kata orang gitu ya. Udah saya ikut kan. Nah itu. Tadinya saya udah ingkari. Nah, ini itu. Tapi bukan kerikil, pakai kacang kan ini. Atau pakai jagung gitu ya. Itu dihitung banyak sekali setiap orang. Nah, ya mungkin udah oleh panitia sudah 200 kali, saya nggak tahu, saya nggak ngitung juga. Intinya setiap orang dikasih bagi sama gitu ya. Nah ini persis seperti yang terjadi di zaman sahabat. Nah, jadi nanti pimpinan bilang kabbiru mi'ah, takbirlah kalian sebanyak 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan, maka orang-orang semua bertakbir 100 kali sambil ngitung pakai kerikil tadi. Nah, kemudian setelah selesai dia bilang lagi halilu mi'ah, bertahlilah kalian sebanyak 100 kali. Berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali sambil dihitung pakai kerikil. Kalau udah selesai fayaqulu sabbihu mi'ah. Sekarang bertasbihlah kalian 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah sambil bilang kerikil. Nah, fayusabbihuna mi'ah, maka orang-orang pun yang ada di lingkaran itu mengikuti instruksi dari pimpinannya tadi. Suruh takbir mereka takbir, suruh tahlil mereka tahlil, suruh tasbih mereka tasbih. Lalu Abdullah bin Mas'ud tanya sama Abu Musa,
Famadza qulta lahum? Lalu apa yang engkau katakan pada mereka? Kan Abu Musa udah lihat duluan. Tadinya beliau mau tanya ke Abdullah bin Mas'ud. Ditanya, apa yang engkau katakan pada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an. Aku tidak mengatakan apa-apa kepada mereka, intidhara ra'yika, karena aku menunggu pendapatmu. Jadi pemimpin ini ya ketika akan memutuskan sesuatu datang ke ulama minta fatwa ulama. Bukan ulama ditangkepin, disalah-salahin. Enggak begitu. Ulama jaga bersama ulama ya. Enggak, ya harusnya awal dulu ini ulama Umarah itu satu. Jadi ulama sangat bersandar, Umarah sangat bersandar kepada para ulama. Dan ulama berani menasihati yang hak, ya hak, yang batil ya. Seandainya ulama salah ditarik-tarik. Dulu ada gubernur. Nah, waktu sholat Id itu khutbah dulu, baru mau sholat. Harusnya kan sholat dulu baru khutbah. Waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri ada di situ, ditarik tangan gubernur, ditarik. Sholat dulu baru khutbah. Kok malah khutbah dulu baru sholat? Nah, ditarik. Ulama nggak takut. Ya, kalau salah gubernur, nah itu namanya al-ingkaru bil yad, ya. Dia mengingkari dengan tangannya. Walaupun si gubernur itu nggak ngotot ya. Dia punya alasan, seandainya nanti aku khutbahnya setelah sholat, orang pada kabur nanti nggak dengerin. Makanya aku khutbah dulu, itu alasannya kan. Tapi tetap diingkari. Aku tidak pernah melihat ya, yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah ini ya. Jadi begitu, ulama berani menasihati yang hak, yang batil. Berarti ya kalau yang batil bilang hak, mereka akan pasti mengingkari itu. Nah, maka dulu para ulama Umarah itu dekat. Dan Umarah pun kalau dulu ya dipilih orang yang alim juga. Abu Musa ini bukan orang sembarangan juga. Ya, jadi maka syarat Umarah itu kalau dulu ya baca Qur'annya bagus kan gitu. Pasti semua gubernur yang diangkat ya, di setiap wilayah oleh khalifah itu orang-orang terbaik. Orang-orang yang secara keilmuan juga baik, meskipun ada yang lebih baik gitu ya. Seperti contoh di Kufah ini ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah akhirnya apa bapak-bapak dan ikhwan sekalian, kata Abu Musa, aku menunggu pandanganmu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim. Kenapa kamu tidak suruh mereka untuk menghitung-hitung keburukan mereka saja? Jadi tasbih, tahmid, tahlil gak usah dihitung. Hitung aja keburukan mereka. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan tanpa kita hitung, Allah pasti tahu. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Kecuali ada dalil yang menyuruh kita untuk menghitungnya kan gitu. Seperti tasbih tahmid ba'da sholat fardu kan 3-3. Ya kita hitung. Kalau nggak ada perintah untuk menghitung, nggak usah dihitung. Ada nggak Rasul menyuruh zikir sebelum sholat lalu hitung jumlahnya sekian-sekian? Ada nggak? Nggak ada. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak suruh mereka untuk menghitung keburukan mereka saja? Wa dhamintu, dan aku jamin lahum, untuk mereka Allah yafuta min hasanatihim syai'. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tidak akan luput sedikit pun, pasti Allah akan catat. Nggak usah dihitung. Summa madha, akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun pergi ke masjid, wa madhaina ma'ahu, kami pun ikut pergi bersama beliau. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai akhirnya beliau mendatangi salah satu lingkaran dari lingkaran-lingkaran orang-orang yang ada di masjid tersebut. Lalu Abdullah bin Mas'ud nanya, "Faqala, ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian kerjakan ini, yang aku lihat ini? Kalian melakukan apa ini? Nah, itu pertanyaan pertama Abdullah bin Mas'ud kepada mereka yang sedang duduk-duduk melingkar sambil tadi tasbih, takbir, tahmid. Ma hadza alladzi arakum tasna'un. Apa ini yang aku lihat dari kalian kerjakan apa?
Apa jawaban mereka? Tentu mereka menjawab, faqalu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman atau Abu bin Mas'ud, Hasan, ini adalah kerikil, na'uddu bihi at-takbir wa tahlil wa tasbih. Dengan kerikil inilah kami menghitung takbir, tasbih dan tahmid. Takbir, tahlil dan tasbih. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum. Kalian hitung saja keburukan-keburukan kalian. Fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin bahwa tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. Artinya kalau kalian mau hitung, hitunglah keburukan kalian. Coba bapak-bapak dan sekalian, kalau kita hitung keburukan kita, lalu ternyata keburukan kita banyak banget, apa yang terjadi? Kan kita jadi takut kan? Iya. Tapi kalau kebaikan kita hitung, semakin banyak kebaikan kita, apa yang terjadi? Jadi sombong kan, ria. Oh, aku udah tahu sekian. Udah berapa juz? Wah, aku udah khatam 30 juz baru sampai berapa hari nih? 2 minggu belum udah khatam. Gak usah dihitung kayak gitu. Gak usah cerita. Gitu ya. Nah ini. Yang dihitung untuk keburukan. Selama, kalau di bahasa kita sekarang, selama ente mulai dari Ramadan sampai hari ini, keburukan apa yang udah ente lakukan? Itu yang ente hitung. Apa kebaikan-kebaikan yang tidak sempat ente lakukan dari hari pertama sampai sekarang? Itu yang dihitung. Kalau kebaikan kamu taraweh, udah dapat berapa rakaat, baca Quran udah dapat berapa juz, gak usah. Itu Allah pasti hitung. Nah ini, walaupun kejelekan Allah juga pasti hitung. Cuma kalau kejelekan kita hitung, kita jadi takut. Ya Allah, ternyata keburukan saya banyak sekali kan itu. Nah itu. Maka Abdullah bin Mas'ud, saya jamin, ya, saya jamin, fa ana dhaminun alla yadi'a min hasanatikum syai'. Waihakum ya ummat Muhammadin, celakalah kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya ya, halakatakum. Bukan. Halakatakum kerusakan kalian. Halakah. Kok cepat sekali. Haula'i ashabu Muhammadin bainakum mutawafirun. Itu loh. Di sekitar kalian masih banyak sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Rasul masih banyak. Utsman masih hidup, Ali masih hidup, ya, Abu Hurairah masih hidup. Banyak sahabat yang waktu itu masih hidup, bisa lihat. Udah nggak ada. Ya, Umar di sini sebutkan karena Abdullah bin Mas'ud itu wafat tahun 32 Hijriah. Jadi waktu itu Utsman masih hidup, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ajmain. Ini orang-orang utama ini. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk itu masih banyak yang hidup. Masih banyak yang hidup. Belum lagi nanti ada Abdullah bin Abbas, ada Abu Hurairah, ada Jabir bin Abdullah. Itu masih orang tokoh-tokoh hebat masih banyak. Bayangkan coba, di zaman sahabat sudah ada. Iya. Jadi bid'ah itu emang sekarang ya konangan? Ya sekarang konangan juga. Ya konangan terus, bid'ah itu pasti konangan. Itu terus berhenti nggak? Nah, kita lihat episode berikutnya. Kita perhatikan. Karena sekarang itu nggak mau. Nah, ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi masih banyak. Kok kalian berani-beraninya melakukan perbuatan seperti ini? Wahadihi siyabuhu lam tabla. Pakaian mereka belum rusak, wa aniyatuhu lam tankasir. Tempat minum mereka belum retak, ya. Ini masih utuh. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au mubtatihu babi dhalalatin. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Muhammad? Tidak ada. Nah, pertanyaan pertama itu, ini pertanyaan menohok sekali kan? Apa yang kalian lakukan ini, itu artinya berarti kalian berada di atas agama, di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad. Pertanyaannya belum ada jawabannya ya. Ya, mereka kan belum jawab nih. Artinya gini, dulu Rasul melakukan ini tidak. Rasul ngajarin ini tidak. Rasul nyuruh kalian untuk berkumpul lalu menghitung zikir kalian dengan bikin batu atau tidak. Kalau tidak,
Kalau tidak, jawabannya kan pasti tidak. Rasul nggak pernah ngajarin itu. Berarti apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih baik daripada agama Nabi Muhammad? Jawabannya apa kira-kira? Ya tentu tidak. Mereka pasti akan mengatakan tidak. Kalau begitu, au muqtatihu babid dhalalah. Atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Masya Allah. Orang zikir masa dibilang sesat. Kalau orang sekarang bilang begitu. Orang tahlilan masa ente bilang bid'ah. Masa ente bilang sesat. Begitu kan sekarang orang? Yang dia jeleknya di mana? Dasar bego ente, itu kan gitu ini. Cuma Allah waktu itu nggak ada yang berani bilang ke Allah bin Mas'ud, dasar ente Allah bin Mas'ud bego ente, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Kalau sekarang berani. Ketika disampaikan hadis Nabi tetap mereka nolak. Dulu ketika apa? Tapi tadi Pak Nasir tanya, lalu berubah tidak mereka? Bapak-bapak dan sekali mari kita lihatnya berikutnya. Kalau mereka masih ngeyel juga. Kalau kata mereka apa? Wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abdullah bin Mas'ud, ma aradna illal khair. Tidaklah kami menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi kami kumpul-kumpul begini nih sambil zikir dan kami hitung pakai kerikil ini, tidak ada lain kecuali kami menginginkan kebaikan. Orang sekarang pelaku bid'ah begitu nggak? Iya. Iya kan? Maka ada istilah bid'ah hasanah kan gitu. Apa buruknya? Kami kumpul, kami bertasbih, kami bertakbir, kami bertahlil, kami hitung. Di mana buruknya kan? Yang kami lakukan adalah kebaikan, ingin kebaikan kami. Apa bantahan dari Allah bin Mas'ud? Qal wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Nah, ini kata-kata menohok ini. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat. Bahkan tidak akan pernah dapat. Dia ingin kebaikan, tapi kalau dia menginginkan kebaikan tidak dengan cara yang benar, nggak akan sampai-sampai. Itu. Ya, jadi kebaikan itu tentu saja ada caranya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi banyak orang dia menginginkan kebaikan, tetapi dia tidak sampai. Ya. Jadi niat baik saja, keinginan untuk berbuat baik saja, la tubarriru al bid'ata. Ya. Tidak menyebabkan perbuatan bid'ah itu menjadi baik. Itu. Ya. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, kita niat saya baik. Itu niat yang baik tidak otomatis membuat perkara yang tidak pernah diajarkan Nabi menjadi baik. Itu. Maka kalimatnya adalah ya, anna mujarradan niyati au iradata al khairi la tubarriru al bid'ah. Sesungguhnya hanya sekedar niat baik, keinginan baik itu tidak bisa menjadikan perbuatan bid'ah yang buruk menjadi baik. Fal bid'atu syarrun, bid'ah itu tetap buruk. Sekali lagi bid'ah itu tetap buruk. Walaupun 1000 orang memandang itu baik. Itu ya. So, ini penting sekali kita catat. Wa in kanat niyatu sahibiha wa qasdihi hasanan. Meskipun niat pelakunya itu baik. Ya kan kami kumpul-kumpul untuk mendoakan orang udah mati. Bukan apa-apa. Sekaligus untuk sodako dari orang udah mati kepada yang masih hidup. Mana jeleknya? Logikanya masuk ya? Logikanya masuk. Ya ini juga logika mereka masuk tidak? Masuk. Tapi agama nggak pakai logika. Pakai dalil. Nah ini pakai dalil bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah jadi meskipun niat pelaku bid'ah itu baik, tidak menjadikan bid'ah yang buruk itu menjadi baik. Fahada la yubarriru al bid'ata hatta yakuna al amalu muwafiqan lil kitabi wa sunnah. Maka niat baik
tujuan yang baik tidak akan membuat bid'ah menjadi baik sampai amalan yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Jadi baik buruknya suatu amal itu dilihat dari apa? Sesuai dengan kitab sunnahnya atau tidak. Sesuai dengan Al-Quran Sunnah atau tidak, itu saja. Gampang sekali. Ada nggak dasarnya dari Al-Quran? Ada nggak dasar dari hadis Nabi? Ada nggak sunnahnya? Nabi melakukan tidak. Kalau tidak ya sudah. Berarti baik atau tidak kalau nggak ada contohnya dari Nabi? Yang nggak baik. Nah ini. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi kalau ada contohnya, meskipun ya, orang satu negeri mengatakan buruk, kalau ada contohnya, dia tetap baik. Meskipun seluruh orang mengatakan kalau orang berjenggot itu adalah teroris, misalnya, atau cikal bakal teroris itu ciri-cirinya berjenggot, matanya celananya cingkrang, semua orang seluruh negeri mengatakan begitu, karena itu ada contohnya. Baik apa buruk? Dia tetap baik. Meskipun orang menuduh itu adalah ciri-ciri radikalisme. Berjenggot, celana di atas mata kaki. Meskipun seluruh negeri mengatakan begitu, karena ada contohnya, itu adalah sunnah, ya baik. Nggak bisa berubah jadi jelek gara-gara orang melihat itu buruk. Bukan pandangan orang, tapi ada contohnya dari Nabi atau tidak. Itulah kebaikan. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Seperti kemarin itu saya juga mendapat teman saya, dia itu berdoa tapi pakai Sayyidina Muhammad. Nah saya kan, ya Gus itu nggak ada tuntunannya Gus pakai Sayyidina. Itu kan menurut jenengan. Kalau doa yang baik kan tidak sia-sia. Gitu. Ya, tapi itu kan kalau tidak ada tuntunannya, syarat doa yang baik, tapi kan belum tentu benar. Kalau yang kalau tidak sesuai dengan tuntunan, itu amalnya akan tertolak. Gitu. Ya. Terus dia nge-share itu video firman Allah itu baiknya sholawat itu. Nah, terus di bawahnya itu ditulis arti Sayyidina gitu. Nah, terus terakhir tak jawab. Ya, yang penting itu dalilnya Sayyidina ada enggak Gus? Kalau memang masalah sholawat itu memang harus baik, itu kita sepakat. Soalnya di kalamullah kan ada jelas, gitu. Nah, terus udah sebenarnya nggak usah kita teruskan aja. Ya sudah. Oke, bagus yang sampaikan ya. Meskipun memang betul ada sebagian ulama mengatakan membolehkan pakai kata Sayyidina. Tapi tadi kalau kita ingin bersolawat dan solawat kita berpahala ya, kan syarat diterimanya amalan kita itu ikhlas sama ittiba Rasul kan. Rasul nggak ngajarin sudah. Tapi kalau hanya sekedar ingin bersenandung ya silahkan saja. Tapi kan nggak ada pahalanya. Kalau hanya ingin bersenandung ya silahkan aja. Ya, silahkan kalau mau. Tapi kalau kita berharap dapat pahala sebaiknya tidak pakai Sayyidina. Kalau kita berharap ingin dapat pahala loh ya. Tapi kalau hanya sekedar daripada nganggur nyanyi yang aneh-aneh, saya sholawatan aja deh. Ya silakan. Pakai Sayyidina ya silakan aja. Tapi tadi kalau kita berharap dapat pahala kan nggak itiba tuh kan. Akhirnya selesai. Tertolak. Kalau berharap dapat pahala ya nggak akan dapat pahala. Tapi kalau hanya sekedar bersenandung ya silahkan. Itu saja udah kita katakan seperti itu. Tapi itu Ustaz pas tadi itu cuman diterima saja yang boleh terima sudah ada semua. Kalau hanya tidak diterima saja kalau ya ya tadi kita sampaikan yang antum lakukan itu antum berniat ibadah apa tidak kan gitu. Kan ada orang bersolawat dia tidak berniat ibadah kan. Dia hanya bersenandung aja kan, nyanyi-nyanyi bersenandung kan. Muji-muji Rasulullah gitu ya dalam senandungnya. Kalau dia tidak niatkan ibadah, ya silakan saja. Tapi kalau dia berharap dapat pahala, dia anggap itu ibadah ya jangan. Itu yang tertolak nanti itu. Bahkan bisa menjadi sebab terusir dari telaga Al-Kausar kan yang kita sudah bahas. Iya. Apa? Oh berani itu ya. Bukan hanya diusir tapi ente dibawa ke neraka jahanam ente enggak apa-apa juga. Ya.
Saya sih dongan nggak mau saya begitu. Saya tahu dosa apa namanya di dongan itu. Wah, ganjaran berapa? Orang oleh ganjaran apa-apa gitu ya. Orang beli dosa mobilnya nih. Memiliki. Iya. Ya itu bahaya kayak gitu. Iya bahaya sekali. Harusnya suruh ikut ngaji kitab ini harusnya teman-teman. Yang ngomong gitu kan nggak semua orang toh. Ya orangnya masih hidup. Ya. Maaf Ustaz, bukan saya niat undangan jelek. Iya. Ya intinya jangan menganggap remeh sunnah ya. Jadi kalau ada orang nasihatin kita, apalagi yang nasihatin kita punya ilmu, kita dengerin. Ya, jangan sok berani tadi itu ya. Nggak apa-apa, nggak minum tagak kausar apa-apa, ngambil lione, nah itu bahaya kayak gitu. Kan meremehkan sunnah Rasul SAW. Nah ini, itu bahaya kayak gitu itu ya. Nah, teman saya itu bilang doa, berarti dia ibadah. Gimana? Teman saya itu bilang doa yang baik itu tidak sia-sia. Berarti kan dia otomatis ibadah. Itu antum harus ingatkan. Antum tanya aja gini. Antum udah bener kan? Ada enggak hadisnya bahwa baca sholat pakai sayyidina? Ya. Ada enggak coba? Udah antum dengan halus saya tanya begitu. Ya itu terus dia sudah menyetop itu. Ada. Arti kan dia nggak punya dalil kan? Ya sudah. Ya udah. Kalau udah begitu, kebenaran kita sudah sampaikan, nasihat kita sudah sampaikan, tanggung jawab kita, kewajiban kita sudah laksanakan. Nah, wal amru mufawwadun ilallah, ya urusan berikutnya kita serahkan kepada Allah. Dan ini bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan lupa ya, setiap kita nasihati orang lain, mendakwahi orang lain, ketika dia nampaknya nggak mau berubah, kita sayang sama dia sebenarnya, kita kasihan sama dia, kita sampaikan. Tapi kalau dia nolak, apalagi tadi keluar kata-kata yang sebenarnya tidak layak ya, jangan lupa dalam surah At-Taubah ayat terakhir, nah itu dijelaskan di sana. Jadi kalau mereka fa'in tawallau, ya, mereka berpaling dari apa yang kita sampaikan, kul katakan wahai Muhammad, apa kata Allah? Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan itu. Setiap kali kita mendakwahi, bapak-bapak bisa buka, silahkan. Surah At-Taubah ayat terakhir. Mau nggak dibuka? 29 kan? Hah? Atau 29? 129. Itu jelas sekali. Coba buka. Biar bapak-bapak dan teman lihat semua. At-Taubah ayat 129. Coba. Siapa yang ketemu? Udah ketemu? Mas Yoyo, Mas Isna? Atau siapa saja silahkan. 129 yang terakhir. Coba baca Mas Isna. Artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars yang agung. Nah, ini doa yang sebaiknya kita ucapkan, sebagaimana Allah menyuruh Rasul mengatakan ini saat kita berdakwah, tapi mereka berpaling dari kita. Saat kita nasihati, mereka nggak mau menerima nasihat kita. Pakul, katakan kata Allah, ucapkan hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu. Ada kita udah pasrah sama Allah. Cukuplah Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Dialah Allah, Rabbul Arsyil Azim. Tuhan yang menguasai arsy yang agung. Kita udah nasihati, kita udah sampaikan kebenaran. Tapi kalau dia kayaknya nggak mau menerima, ucapkan itu. Ucapkan itu. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Biar nanti Allah yang memberikan petunjuk. Nah itu pawikannya. Kita nasihati istri kita, anak kita, sejawat kita, teman kerja kita, siapapun. Setelah kita menasihati, lah kok nampaknya dia tidak mau mendengar, menolak, ya kita ucapkan ini. Udah selesai.
Nggak usah dongkol, nggak usah. Nggak usah kecewa, nggak usah. Kita kan tugasnya cuma menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tapi tentu kita berharap dia berubah harus. Jadi, wah nggak penting dia berubah. Enggak, penting. Kita berharap dia berubah. Kalau dia nggak berubah, dia tolak, kita bacain. Yaitu, ya sekalian, kita lanjut ya. Nah. Jadi, kata orang-orang itu, ma'aradna illa khair, illa al khair. Kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan. Tapi Allah bin Mas'ud mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Antum perhatikan kata lan. Kalau antum pernah belajar bahasa Arab, lan itu harfun nafyi lil mustaqbal al mu'abban. Huruf yang fungsinya menjelaskan tentang ya, meniadakan sesuatu yang akan datang dan itu selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kata lan yusibahu wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak akan pernah sampai-sampai kepada kebaikan itu. Dia disebabkan apa? Tidak pakai ilmu. Nah, di sini pentingnya ilmu. Jadi dalam agama ini kita harus pakai ilmu. Apa-apa harus dengan ilmu. Maka hajatuna ilal ilmi, kebutuhan kita terhadap ilmu itu asyaddu wa akbaru min hajatina ila ta'amin wa syarabin. Kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Jadi kalau ada orang kok tidak pernah meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, itu orang jahil betul tuh orang. Kan ngerasa pinter tuh kan? Dia nggak butuh ilmu, dia nggak, saya ngapain ngaji-ngaji, emang menghasilkan uang apa? Misalnya ada orang misalnya, ente nggak akan kaya ente duduk di majelis ilmu katanya. Kalau ingin kaya ente kerja, ya Rob. Kan ada orang seperti itu. Mendingan kerja juga emang bukan ibadah kerja, ibadah kata dia. Ada nggak? Betul nggak kerja ibadah? Ya betul juga. Nah, tapi baca Quran banyak mana? Kamu mau berangkat? Saya mau. thalabul ilmi afdal. Belajar ilmu lebih utama. Tapi tentu saja harus variasi ya. Ketika kita hendak thalabul ilmi ya kita baca Quran, kita sholat. Tapi saatnya ada majelis ilmu ya kita hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena baca Quran, sholat itu termasuk ibadatun qasirah. Ibadah yang pahalanya terbatas hanya untuk diri sendiri. Sementara thalabul ilmi itu ibadatun muta'addiyah. Ibadah yang ya, pengaruhnya itu bukan hanya dirasakan oleh diri sendiri, tapi oleh orang lain juga. Nanti kalau kita duduk di majelis ilmu, dapat ilmu kan kita sampaikan kepada orang, ya kan? Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, loh kita pun menyampaikan kepada orang begini. Oh orangnya jadi tahu, dia melakukan lagi, dia sampaikan lagi yang lain. Nah, itu ibadah muta'addiyah itu. Sampai-sampai sebagian sahabat, sebagian ulama tabi'in termasuk Al-Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi, mencari ilmu itu khairun, lebih baik min alfi rakaatin nafilah, daripada 1000 rakaat salat sunnah. Antum duduk di sini 1 jam kurang lebih. Ada orang, kira-kira orang salat 1000 rakaat 1 jam cukup atau tidak? Enggak akan cukup. Dia butuh mungkin 3-4 jam. Kecuali kalau tidak tumanina, asal gerak Allah mungkin sampai. Kalau dia tumanina, dia nggak akan butuh waktu lama. Coba bayangkan, waktu yang dia habiskan lebih banyak, kelelahan dia lebih banyak. Tidak mesti sesuatu yang lebih melelahkan itu pahalanya besar. Ingat ya, tidak mesti sesuatu yang lebih berat itu pahalanya lebih besar. Berat mana coba? Sholat 1000 rakaat dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Dia berat sholat, tapi paling besar mana? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi antum sambil nyantai, senyum-senyum, minum teh. Makan sendiri aja. Tinggal jawab.
Gerangan itu ini. Waka-waka gitu. Paritnya masih boleh kan? Ambilin nasi jawab. Ya. Nah ini jadi tadi kesimpulannya tidak setiap amalan yang lebih berat lebih besar pahala. Oke. Ya. Pokoknya bebas Pak Nasir. Masih. Jadi kalau secara logis, Ya. yang paling efektif itu menggabung adalah lebih Ya. yang paling efektif Ya. dan paling ekonomis mencari ilmu. Nah, jadi intinya memang kembali sesuai dengan dalil. Kembali sesuai dengan dalil itu teman sekalian. Nah ini ya. Jadi yang sesuai dengan dalil. Jam 9. Oh iya. Tapi ini tanggung ya. Kita ini dikit lagi ya. Selesaikan. Ini tanggung sekali nih. Kalau kita potong sampai sini tanggung. Selesaikan. Ya, dikit lagi. Karena dimarahi ibu katanya. Dikunci nanti nginep di rumah saya. Selingannya dia yang ngaji ya. Baik. Nah, kemudian mari kita lihat Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami anna kauman, bahwasannya ada suatu kaum yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Sampai di sini mereka baca. Artinya nggak masuk ke hati Qurannya. Al-Qurannya tidak masuk ke hati. Wa aimullahi la adri la'alla aktsarahum yakunu minkum. Nah, demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, saya nggak tahu apakah kebanyakan kalian nanti ini, maksud kebanyakan dari orang yang berkumpul tadi, yang hitung-hitung tasbih, tahlil, takbir dengan kerikil tadi, la adri alla aktsarahum yakunu minkum. Kebanyakan mereka mungkin dari kalian nanti. Siapa? Yaitu orang-orang yang baca Quran, tapi bacaan Qurannya tidak sampai ke hati, hanya sampai ke kerongkongan, nggak bisa lewati ke kerongkongan. Siapa mereka? Al-Khawarij, orang-orang Khawarij. Jadi mereka memahami agama ini hanya pakai akal mereka, tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu bahaya. Orang Khawarij kan begitu. Jadi memahami Quran ya, hanya pakai akal mereka, tidak kembali kepada Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul bilang nanti akan ada suatu kaum mereka baca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka, ini tidak sampai ke hati. Demi Allah saya nggak tahu. Bisa jadi kebanyakan mereka itu yang sudah disampaikan oleh Nabi tadi adalah dari kalian nih yang buat bid'ah ini. Nah, summa tawalla anhum. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud sudah nasihati, pergi. Nampaknya mereka dinasihati masih tadi. Kami kan ingin kebaikan, artinya nggak mau berubah Pak Nasir. Dari sini kan kita bisa simpulkan mereka nggak susah dirubah. Dan memang ahlul bid'ah itu susah sekali berubah mereka. Susah sekali berubah. Rasa dirinya benar. Karena merasa dirinya benar. Bahkan lebih galak dari kita bisa jadi. Karena merasa lebih benar. Nah, oke, satu baris lagi. Qala Amru ibnu Salam. Lalu Amru bin Salam mengatakan, Ro'aitu, aku melihat ammata ulaikal hilak. Kebanyakan orang-orang yang dulu mereka berkumpul-kumpul di masjid melakukan perbuatan bid'ah tadi, yuta'inunana yawma nahrawan ma'al khawarij. Mereka memerangi kami pada saat terjadi peperangan Nahrawan bersama orang-orang Khawarij yang menentang Ali bin Abi Thalib tadi. Tuh, bayangkan para ahli bid'ah itu akhirnya malah menyerang ahlu sunnah. Itu terjadi nggak sekarang? Cocok banget itu sekarang itu. Jadi orang-orang suka bid'ah itu menyerang orang-orang yang suka orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah. Diserang itu. Dan ini sudah terjadi sejak zaman sahabat, Masya Allah.
Hah? Ya kenapa nggak berani? Tinggal saja. Nah, tinggal saja. Ini ya. Artinya ini nasihat untuk kita semua, termasuk untuk saudara-saudara kita yang masih membuka diri untuk bid'ah. Ingat ini, ya. Ingat hadis ini. Ini hadis isnaduhu jayyid dalam Sunan Ad-Darimi dan terjadi. Nah, ini ya. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ngeri sekali ya. Maka nah, ini kan tadi judul at-tahdziru minal bid'ah, peringatan dari perbuatan bid'ah. Nah, maka kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis terakhir ini, satu, bahwa perbuatan al-mubtadi la yuqbal, tidak diterima, wala yurfa'u ilallah, tidak akan diangkat naik ke Allah. Lianna al-bid'ah laisat ala hudan min hadi Rasulullah sallallahu. Karena dia tidak berdasarkan petunjuk Nabi. Bahkan fayakunu amaluhu hadza haba'an mansura. Nanti kelak semua amalnya dia itu seperti debu yang berterbangan. Enggak sia-sia semua. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, kemudian yang kedua, annal bid'ah la yustahanu biha walau kanat shaghira. Bid'ah itu jangan dianggap remeh walaupun kecil. Ini kan kecil, jangan. Pokoknya setiap kali kita tahu itu bid'ah, tinggalkan. Tegas, tinggal. Jangan dianggap remeh bid'ah itu. Kenapa? Li'annaha qad tu'awwalu bi sahibiha ilal bid'il kabirah. Karena nanti itu akan menyebabkan pelakunya secara perlahan tapi pasti melakukan bid'ah yang lebih besar. Maka jangan anggap remeh. Nah, ini lalu kenapa sih bid'ah itu muncul? Maka di sini katakan dalam kitab Syarah Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, asbabul bid'ah nasya'at min bid'ah, sebab bid'ah itu muncul dari satu al-jahal, dari kebodohan. Maksudnya bid'ah itu yunsiuhal jahlu bis sunnati, karena dia nggak tahu sunnah, dia nggak mempelajari sunnah, karena dia tidak tahu sunnah, akhirnya dia melakukan bid'ah. Mana sih yang sunnah dia nggak pelajari. Oleh karena itu kita penting sekali mempelajari sunnah-sunnah Nabi yang makbulah, yang diterima. Maka kita harus tahu mana sunnah yang makbulah, mana sunnah yang mardudah. Insya Allah kajian besok kita bahas soal itu ya. Jadi, hadis-hadis palsu ya seputar Ramadan. Nah itu. Kita harus tahu itu. Gancang manis. Nah, kita harus tahu itu supaya kita tidak terjerembab kepada perbuatan bid'ah. Maka karena kita tidak tahu sunnah, nah, akhirnya apa? Fayasiru ilal bid'ati li ajli jahlihi. Kita malah terjerumus kepada perbuatan bid'ah karena kebodohan kita terhadap sunnah. Jadi kita harus pelajari terus sunnah Rasul yang hadis-hadis Nabi yang makbulah tadi. Yang kedua al-hawa. Ya. Bid'ah itu tumbuh selain karena kejahilan. Kalau kejahilan biasanya dari para pengikutnya biasanya. Kejahilan itu dari para pengikutnya. Nah, kalau yang al-hawa ini biasanya dari para inisiatornya, para pencipta bid'ah. Ya, inisiator ya, para pembuat bid'ah. Nah, itu biasanya hawa nafsu. Dan dikatakan wa huwa min a'zami asbabi hudusil bid'ah fi hadhil ummah. Dan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu merupakan sebab terbesar terjadinya bid'ah di tengah-tengah umat ini. Nah, itu dia hawa nafsu. Apa contoh hawa nafsu? Ya karena pulus bisa jadi. Karena dunia bisa jadi. Karena jabatan Bisa karena jabatan. Karena dia udah punya pengikutnya banyak, followersnya banyak, lalu apa aja yang dia omongkan dibenarkan, ternyata dia ngomong keliru, bertentangan sunnah dan Quran dan sunnah, dia malas memperbaiki. Nanti kalau aku revisi gimana nanti kata followersku kan? Apa kata dunia? Wah, hawa nafsu. Kalau dia nggak ngikutin harus tinggal direvisi saja. Maaf, keliru kemarin yang saya sampaikan. Yang benar begini kan selesai. Nah ini, itu sebab bid'ah itu seperti itu. Yang ketiga, iradatul khair ma'a jahlihi. Tadi dia ingin kebaikan sebenarnya, dia inginkan itu kebaikan, tapi dia jahil terhadap
sunnah. Nah, itu numpuk antara kejahilan dan keinginan untuk berbuat baik. Tadi maka Allah dimaksud mengatakan kam min muridin lil khairi lan yusibah. Yang terakhir Bapak-bapak dan sekalian adalah al-gulu, berlebih-lebihan dalam agama, dalam memuliakan orang-orang alim, orang-orang saleh. Gulu, guluwun. Misal ada seorang murid punya guru, dia sangat menghormati gurunya, bahkan berlebihan hormat pada gurunya. Gurunya salah pun benarkan. Itu namanya gulu. Ya salah harus disalahkan. Hanya muncul kultus takdis namanya. Takdisu al-asatidah. Ya, mentakdiskan, mengkultuskan ustadz-ustadznya, guru-gurunya. Takdisul ulama, ya, mengkultuskan ulama atau gurunya dia. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, jangan sampai terjadi itu ya. Intinya beragama itu jangan sampai gulu. Iyyakum wal guluwa. Wa innama halaka wa ahlaka man kana qablakum bil guluwi fid din. Itu kata Rasul. Jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya umat sebelum kalian itu binasa disebabkan karena berlebih-lebihan dalam agama. Itu. Nah, sikap gulu itu salah satu ya, sebab munculnya berkembangnya bid'ah di tengah-tengah umat. Itu. Akhirnya kan itu ada kiai dikutip kata-katanya, oh kalau malam tertentu dari bulan tertentu bacalah ini tanpa ada dasarnya misalnya. Lalu di-share kemana-mana. Orang ikuti, oh iya, dia kan kiai terkenal, kiai nasional. Wah, dia kan banyak pengikutnya, berarti benar. Dah. Kita nasihati itu doa, ente doa baik. Ini guru dari guru terpercaya. Itu. Gulu itu namanya. Ya kalau nasihati orang, apalagi orang pakai dalil, ini loh hadisnya. Begini loh penjelasan para ulama yang lain. Nah, maka kita harus terima. Kalau memang jelas ada dasarnya. Dan kalau memang apa yang dikatakan oleh guru kita nggak ada dasarnya, kita jangan ikutin. Kita hormat sama guru, oke bagus, kan harus hormat kepada guru. Tapi ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh guru kita, ternyata nggak ada dasarnya, apa kita juga harus ikutin? Kan tidak ikutin. Ini. Jadi insya Allah kalau kita bisa bersikap tawassut, ya tidak gulu, kita bisa memilah-milah mana yang sebaiknya kita ikutin, mana yang tidak. Yang ada dasarnya, ada dalilnya, itu kita ikutin, wajib kita ikutin. Tapi yang tidak, kita menolaknya. Begitu juga kata para ulama mazhab yang 4 ya. Kalau kata-kata mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tinggalkan. Kan begitu pesan para ulama al-a'immah al-madzahib al-arba'ah. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain yang bisa kita bahas ya, alhamdulillah selesai sudah. Ya. Pembahasan kitab Fadlul Islam pada bulan Ramadan, tanggal berapa ini? 9 Ramadan. 442 Hijriah. Atau kalau April tanggal berapa ini? 21 ya, 21 April tahun 2021 Masehi. Selesai, alhamdulillah. Tidak terasa ya, kita merampungkan kitab Fadlul Islam. Insya Allah pekan depan kita akan membahas kitab baru, tapi ada di kitab yang sama ya. Mulai dari halaman berapa berarti? 64. Ya. Subulus Salam Sarhu Nawakidil Islam. Nah, itu kitab yang akan kita kaji. Karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ini karya Syekh bin Bas ya. Kitab Subulus Salam Sarhu Nawakidil Islam. Jadi saya kira ini ya. Gimana? Oh, itu sama pulang ya. Ini kalau kebaikan itu segala waktu jangan remehkan. Tapi itu segala waktu jangan diremehkan. Juga jangan diremehkan. Betul. Ya, betul. Kalau kata ini akilona menyesalkan Itu hadisnya. Bukan hadisnya kalimat. Kesimpulannya lah gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Ya, betul.
Oke. Padahal antum mau duluan mendahului silakan. Ya. Oke, itu sekalian. Ada yang bertanya atau tidak? Ya, silakan. Pakai kerikil juga. Sampai 1000 kali gitu. Mudah. Oke, baik. Ya. Bukan saja secara jalan. Baik, untuk sekalian, ya tadi mujahadahan ba'da sholat maghrib ya. Sampai kapan biasanya? Sampai isya. Isya. Ya itu kalau sebenarnya waktu antara maghrib dengan isya kita boleh manfaatkan untuk baca Quran ya silakan, mau sholat mutlak ya silakan, mau zikir juga sih silakan. Asal jangan sampai dia menghitung tadi harus sekian ribu kali zikirnya tertentu, mentaksis gitu ya, mentaksis zikir, mentaksis hitungan, padahal Nabi tidak pernah mentaksis mengkhususkan zikirnya, mengkhususkan hitungannya, mengkhususkan waktunya. Kalau Nabi tidak pernah mentaksis amalan ba'da maghrib sampai isya, maka kita jangan taksis, apalagi kita ajarkan kepada yang lain. Nah, kamu amalkan ini, zikir ini, katakanlah misalnya la ilaha illallah wallahu akbar 2000 kali antara isya sampai maghrib, maka kamu akan mendapatkan ini dan itu, misal ya. Itu nggak boleh mentaksis kecuali ada dasarnya. Itu. Kalau nggak ada dasarnya, apapun amalan yang menurut akal kita baik itu tetap buruk. Kecuali ada dasarnya. Dalam agama harus ada dasar. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal ibadah itu haram. Udah gitu aja. Illa ma dalla dalilu ala amrihi, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Kalau nggak ada dalil yang menyuruhnya, tinggalkan. Gitu. Dia kaidahnya sederhana sekali. Sama seperti ini kan. Allah dan Rasul kan jelas tegas kepada mereka. Ini ya, apakah kalian merasa berada di atas agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi nggak pernah ngajarin, kenapa kalian lakukan itu? Oke, itu mujahadahan ba'da maghrib itu ya. Nah, meskipun itu diajarkan oleh kiainya, kalau nggak ada dasar, udah. Tinggal antum tanya, dasarnya ada enggak? Perintahnya dari Nabi ada enggak? Oh nggak ada, ini kata kiai saya, ya udah. Kan biasanya gitu ya, orang mengamalkan ini kata kiai saya, ini kata ustaz saya. Kalau nggak ada dasar, kita nggak perlu ikut-ikutan dan kita sampaikan. Kalau nggak ada dasar, sebaiknya ditinggal. Yaitu. Yang kedua, sholat Lailatul Qadar itu ada dasarnya ya. Ada man qama, ya. Ada kalau man qama Lailatul Qadari, ya, para siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap dapat pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Itu. Nah, apakah hadisnya sahih atau tidak? Saya belum cek ya. Hadis yang saya sampaikan, man qama Lailatul Qadari, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman dan berharap dapat pahala dari Allah, ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, apa yang telah lalu dari dosanya. Ada riwayatnya, tapi wallahu a'lam apakah hadis sahih atau tidak. Cuma begini, apakah kita tahu kapan malam Lailatul Qadar? Kan nggak tahu. Yang ada Rasul bilang, taharru Lailatul Qadari fil witri, carilah oleh kamu malam Lailatul Qadar di malam ganjil, min asril awahiri min syahri Ramadan, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah itu Mas Ma'arif. Nah itu ya, jadi ada riwayatnya. Atau ini saya coba cek ya, cross check apakah hadis itu sahih atau tidak. Nah,
Tidak. Sing tahun ini makin tahun. Nah, ada ya dari Aisyah ummul mukminin. Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani, isnaduhu sahih. Akhrajahu An-Nasa'i. Nah, ini sahih hadisnya sahih. Ada ya. Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Bahkan ada juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhrajahu Bukhari Muslim. Yang kedua ini. Persis sama. Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu. Mas Farid. Allah Ta'ala. Yang lain cukup? Masih ada yang tanya? Masih ada, ya silakan. Ya. Kalau misalkan kan kewajiban anak pada orang tua yang sudah meninggal itu mendoakan. Iya, betul. Kalau kita mendoakannya diisi dengan tahlil dengan satu keluarga, itu juga nggak ada contohnya kan? Pernah nggak Rasul mendoakan istrinya atau apa Fatimah mendoakan Rasulullah misalnya dengan cara undang keluarganya kumpul-kumpul lalu tahlilan? Pernah nggak? Nggak ada kan? Berarti jangan dilakukan. Iya, nggak sendiri. Itu yang dimaksud apa bakti anak kepada orang tua ketika sudah mati ada berdoa, maksudnya berdoa sendiri-sendiri. Kita doa Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Rasul udah ngajarin bahkan doanya. Kan gitu. Enggak usah repot-repot ngumpulin orang. Bahkan saya pernah sampaikan siapa itu dari hadis Al-Bajli itu ya. Dia mengatakan, kunna na'udu al-ijtima' ila baiti ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sani'at at-ta'am minan niyah. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah ahlul mayyit, keluarga mayyit, setelah dikubur mayitnya lalu buat makanan ya untuk mereka minan niyah, itu bagian dari meratapi mayit. Kan ngeri kan? Nah, itu ada sahabat mengatakan demikian. Nah, maka ya itu sebaiknya tidak lakukan. Tidak lakukan. Ngumpulin orang, kumpul-kumpul lalu kita sediakan makanan untuk mereka. Nah, itu bagian daripada an-niyahah. An-naihatu illam tatub. Orang yang meratapi mayit kalau dia tidak bertobat qabla mautihi atau qabla mautiha, sebelum dia mati, apa coba? Alaiha. Nah, dia akan dipakaikan jubah ya, min qatiron wa dir'in min jaraban. Jubah yang panas seperti aspal, tir aspal, ada mengatakan seperti timah yang dipanaskan sampai dia jadi air, lalu dipakaikan ke kita. Wadir'in min jaraban, dan baju besi yang gatal. Orang yang meratapi mayit dan dia nggak taubat sebelum matinya, itu hukumannya ngeri. Nah, sementara tadi orang yang ngumpulin orang ke rumah kita, misalnya keluarga kita meninggal dunia, kita undang orang-orang untuk kumpul rumah kita buatkan makan untuk mereka. Nah, itu bagian minan niyah, bagian daripada meratapi. Jadi itu ya yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Jadi itu jelas ya. Nah, jadi kalau kita mau mendoakan orang tua, ya udah kita doakan saja. Kita doakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya tadi Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus itu kita baca. Kayak ada yang kemarin saya membaca ada yang wali al-mukminin terus hisab atau apa gitu. Gimana? Sebentar. Kemana? Apa ya? Nanti tak cari nanti kalau ada tak kirim. Ya. Baik. Ya hampir sama itu, cuma tambah ada intinya mudahkan hisabnya itu pakai hisab. Allahumma hasibna hisabai yasira gitu.
Kayaknya Ya bisa aja kita berdoa, membuat redaksi doa-doa sendiri ya yang baik, itu tidak dilarang, silahkan. Silahkan. Selama isinya tidak ada perbuatan dosa ya, dan tidak ada untuk memutus tali silaturahim. Nah itu nggak ada masalah. Tapi tentu kalau ditanya mana yang paling afdol, ya kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu dari hadis, ada hadisnya. Dari surat Ibrahim ayat 41. Oh tentu boleh, bagus sekali kalau ada dari Al-Quran atau dari hadis. Itu namanya doa al-maksur, doa yang ada ininya, ada rujukannya dari Al-Quran atau dari Sunnah. Oke, tadi ya yang saya sampaikan, kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyiti ya, wasun atat ta'am minan niyah, itu dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu anhu. Itu periwayatnya, Jarir bin Abdullah Al-Bajili. Bahkan bukan hanya beliau, ada Qais bin Abi Hazim, ada beberapa sahabat. Nah, itu isnaduhu thiqat, sanadnya para perawinya terpercaya. Itu. Oke, itu jadi bahkan dalam kitab Syarhu Fathil Qadir isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Yang tadi kami menganggap berkumpul di rumah orang yang kematian, lalu setelah dikubur lalu kemudian membuat makanan ya untuk orang-orang yang hadir, itu bagian daripada niyahah. Itu riwayat asar yang sanadnya sahih. Ada dalam kitab Syarhu Fathil Qadir atau dalam kitab Masail Ahmad di Abi Daud, dan dalam kitab Kasyaful Qana ya. Ada banyak kitab yang memuat hadis ini. Oke, itu termasuk dalam kitab Nailul Awtar ya, Imam Asy-Syaukani, dan mengatakan isnaduhu sahih. Allahu ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, saya kira cukup ya sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan insyaallah pekan depan kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dan memberikan ya istiqomah dalam hati kita untuk terus mempelajari sunnah-sunnah Rasul SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila yang kami sampaikan ada kesalahan. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Sabdo selaku pembawa acara, saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.